Oke. Sebelumnya terima kasih Pak Saiful sudah berkenan hadir lagi di yang kedua ini yang insya Allah akan menjadi final tugas KKN kami, di mana kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan Pak Saiful yang kemudian diolah lagi dan dianalisis lagi oleh kami berdasarkan masing-masing perspektif dari jurusan kami ya. Kemudian kami juga menghasilkan suatu buklet. Buklet itu yang nantinya akan berisi berbagai macam informasi dan juga hasil pemikiran kami yang tentunya akan dikemas semenarik mungkin dan akan kami presentasikan pada hari ini seperti itu. Mungkin bisa langsung dilanjut saja ya, dimulai saja untuk presentasinya oleh Retno. Bisa tolong di-share screen. Untuk share screen dulu. Baik, apa share screen-nya sudah terlihat ya oleh teman-teman dan juga oleh Pak Saifuddin? Oke. Baik, ini merupakan buklet yang kami hasilkan dari hasil wawancara dan juga hasil riset kami melalui sumber-sumber sekunder seperti website dan juga beberapa sumber lain di internet ya. Kemudian di sini dimulai dari cover, di sini adalah KKN PPM Integratif Virtual ya Pak Saifuddin, yaitu KKN Pengabdian pada Masyarakat dan secara virtual oleh Universitas Pajajaran. Dan topik yang kami kerjakan itu adalah peningkatan peran keluarga dalam memperbaiki pendapatan keluarga melalui Kampung KB di Kabupaten Sumedang. Dan studi kasus yang kami pilih merupakan di Kampung KB Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Disusun oleh kami, dimulai dari Anissa, kemudian saya, Elsa Kartika, Muhammad Alfian, Retno Nur Aini, dan juga Silvi Oktaviani. Next. Nah, ini ada daftar isi secara singkat mengenai buklet ini. Isinya cukup sederhana, tapi insya Allah akan memuat berbagai informasi. Yang pertama adalah tentunya informasi umum dulu tentang Kampung KB. Kemudian yang kedua adalah pengenalan Desa Sindanggalih. Kemudian yang ketiga adalah potensi SDA, sumber daya alam, dan juga sumber daya manusia di Desa Sindanggalih. Kemudian nomor 4, berdasarkan berbagai riset dan juga wawancara, kami menemukan beberapa hambatan dan juga memberikan cara mengatasi hambatan dalam bisnis di Desa Sindanggalih tersebut. Kemudian yang kelima adalah pemanfaatan dunia digital sebagai salah satu cara mengatasi hambatan bisnis tersebut. Dan kemudian yang keenam adalah tips and trick bagaimana pemanfaatan dunia digital tersebut. Dan yang terakhir adalah pengenalan tim kami. Baik, untuk yang pertama bisa dimulai oleh Anissa, silahkan nanti langsung dilanjut ke teman-teman berikutnya, selanjutnya langsung aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa. Selamat pagi Bapak. Di sini saya Anissa Akila. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai Kampung KB. Mungkin udah nggak asing lagi ya bagi Bapak Kampung KB. Mungkin di sini saya akan mengulas kembali apa itu Kampung KB. Jadi Kampung KB merupakan salah satu program pemerintah yang dimana merupakan program dalam satu wilayah setingkat desa yang berupaya atau yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Dan Kampung KB ini setelah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak 14 Januari 2016. Nah, ada beberapa latar belakang dari Kampung KB sendiri. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kembali program Kampung KB yang sudah lama redup, tidak seperti Orde Baru. Jadi pada saat zaman Orde Baru memang sudah ada Kampung KB dan emang mungkin lumayan berjalan dengan baik. Nah, pada saat itu sudah lama redup, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengangkat kembali program Kampung KB ini, sehingga untuk menyongsong tercapainya bonus demografi pada tahun 2010 hingga 2030. Nah, latar belakang yang selanjutnya itu
seperti yang tadi dijelaskan ya, Kampung KB ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK atau Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga. Lalu latar belakang yang ketiga adalah untuk menguatkan program KKBPK sendiri yang dikelola dan diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat sendiri gitu. Nah, yang keempat adalah sebagai implementasi atau sebagai perwujudan dari nawacita, di mana nawacita ini merupakan visi dari Presiden Jokowi dalam kepemimpinannya, yaitu nawacita merupakan 9 agenda prioritas yang dimana kalau misalnya dalam Kampung KB ini perwujudan dari nawacita ketiga, yaitu memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dan nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Nah, mungkin segitu mengenai Kampung KB, dan kita beralih ke situasi Indonesia saat ini. Mungkin teman-teman dan Pak Saifuddin gitu ya, sudah banyak mengetahui tentang Indonesia saat ini. Indonesia saat ini masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Nah, yang terus meningkat, di mana kalau misalnya data dari website Satgas COVID-19 itu sebanyak 3.331.260.000 jiwa terpapar COVID-19. Ini updatean pada tanggal 29 Juli, di mana kasus yang terus meningkat ini mengakibatkan pemerintah mengeluarkan peraturan baru, yaitu seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang saat ini sedang diberlakukan gitu ya. Nah, di mana PPKM sendiri mengakibatkan gak sedikit gitu masyarakat itu dirugikan dengan PPKM ini. Bukan hanya dirugikan di berbagai bidang seperti sosial, mengakibatkan masyarakat sendiri tidak bisa bertatapan langsung, tidak bisa bersosialisasi langsung dengan teman, sahabat, kerabat, keluarga, dan lainnya gitu. Yang emang kita harus di rumah gitu ya, apa-apa di rumah, jadi kayak bersosialisasinya untuk tetap langsung itu jadi tidak bisa. Lalu juga pada bidang ekonomi, di mana nggak sedikit masyarakat itu ada yang pengangguran akibat di PHK, atau misal usahanya gulung tikar, usahanya bangkrut, dan masih banyak lagi, atau kayak mungkin tidak digaji oleh perusahaannya, dan masih banyak lagi. Lalu untuk pendidikan, di mana kita pendidikan kita nggak sekolah, kita belajar tapi nggak tatap muka, belajarnya secara online, tidak ke sekolah langsung gitu. Dimana kan kalau misalnya kita belajar secara online, kita membutuhkan kuota gitu kan, dan tidak semua masyarakat di Indonesia gitu ya, terutama apalagi mungkin di kampung di desa Sinanggali juga yang memiliki fasilitas yang emang bisa untuk melakukan pembelajaran online gitu, pembelajaran virtual. Nah, mungkin seperti itu karena Indonesia situasi sekarang ini mengakibatkan pembatasan aktivitas masyarakat. Mungkin untuk kampung tentang mengenai Kampung KB dan situasi Indonesia saat ini dari saya sudah selesai, bisa dilanjutkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas pemaparannya. Saya izin melanjutkan pada selanjutnya itu adalah mengenai informasi umum mengenai Kampung KB di Desa Sinanggali, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dan saya sangat yakin bahwa Pak Saifuddin jauh lebih memahami tentangnya daripada kami, dan kami pun mendapatkan informasi bagilah sebagian besar dari Pak Saifuddin dan juga data sekunder dari website Kampung KB-nya. Nah, jadi izinkan saya mereview sedikit ya Pak. Yang pertama ini adalah profil dari Desa Sinanggali, itu pencanangannya tanggal 12 Oktober ya Pak tahun 2017, otomatis berjalan sudah mau 4 tahun. Kemudian luas desanya ini berdasarkan PowerPoint yang kami dapatkan adalah 571 hektar. Kemudian adalah RW-nya adalah RW 2, 5 yang menjadi percontohan, dan juga 13. Untuk jumlah penduduknya sendiri adalah 10.007 penduduk dengan jumlah keluarga yaitu 3.180 kakak. Dan profesi warganya ini mayoritas adalah buruh, petani, PNS, dan juga masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk Kampung KB Sinanggali, mohon maaf Retno, apa bisa di zoom sedikit lagi?
Oke, terima kasih. Nah, di tentang Kampung KB Desa Sindanggali ini saya memasukkan beberapa informasi di mana Desa Sindanggali ini awalnya itu merupakan desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dan Desa Sindanggali sendiri merupakan hasil wilayah pemekaran ya Pak dari Desa Parakan Muncang. Pemekaran tersebut dilakukan karena wilayah teritorial Desa Parakan Muncang yang memang sangat luas ya Pak dan juga jumlah penduduknya yang tinggi. Nah, akhirnya pada tahun 1983 dilakukan pemekaran menjadi dua wilayah, yaitu Desa Sindanggali dan juga Desa Sindang Pakuwon. Kemudian berdasarkan kriteria program dan juga kriteria wilayah yang cocok untuk dijadikan Kampung KB, Kecamatan Cimanggung ini memang dinilai sangat memenuhi seluruh kriteria yang ada. Dan tujuan dibentuknya Kampung KB juga di Desa Sindanggali ini memperoleh antusias yang tinggi dari masyarakat Desa Sindanggali bersama aparat desa dan juga tokoh masyarakatnya. Maka di Desa Sindanggali ini salah satu faktor yang mendukung pencanangan Kampung KB-nya ini adalah antusiasme masyarakatnya yang sangat tinggi. Selain itu, faktor lain terpilihnya Desa Sindanggali juga karena pencapaian MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang di Desa Sindanggali ini relatif masih rendah. Maka dari itu dengan berbagai program Kampung KB memang diharapkan dapat meningkatkan MKJP masyarakat Desa Sindanggalinya. Nah, karena dicanangkan itu tanggal 12 Oktober 2017, sudah berjalan 4 tahun dan juga ditetapkan RW 5 tadi sebagai percontohan, selama 4 tahun itu Desa Sindanggali memiliki banyak kemajuan ya Pak. Yang dialami di antaranya adalah pembangunan fasilitas desa yang paling terlihat itu adalah kantor kesekretariatan, kemudian juga gapura dan juga tugu di Kampung KB. Kemudian selain pembangunan fasilitas menjadi yang lebih baik, ada juga kegiatan sosial yang banyak dilaksanakan, seperti kegiatan bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan, kemudian juga Jumat bersih dalam rangka tentunya menjaga kebersihan lingkungan Desa Sindanggali, dan berbagai kegiatan ekonomi yang menunjang kehidupan masyarakatnya. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan untuk informasi umum mengenai Desa Sindanggali. Semoga terwakilkan. Terima kasih. Silakan dilanjut oleh teman-teman. Oke, baik Pak, dilanjutkan lagi oleh saya mengenai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan potensi ini merupakan bisa dibilang salah satu yang namanya potensi ya, kayak dibilang kayak untuk berkembangnya gitu. Kayak potensi di mana Desa Sindanggali bisa berkembang melalui potensi-potensi ini. Nah, yang pertama ini ada potensi sumber daya alam, di mana yang pertama ini potensi adanya tanaman jahe yang nantinya diolah menjadi ekstra jahe. Seperti yang sudah Pak Saifuddin paparkan waktu kemarin apa ya, di mana ekstra jahe ini warga-warga pengolahan ekstra jahe ini menghasilkan produk yang berkualitas dan tentunya sangat berkhasiat bagi tubuh yang nantinya akan dipasarkan juga ke masyarakat gitu si ekstra jahenya. Lalu yang selanjutnya itu Desa Sindanggali juga membudidayakan berbagai sayuran hijau dan juga jamur. Yang sayuran hijau dan jamur ini dibudidayakan di rumah bibit yang merupakan fasilitas pertanian dan dikelola juga oleh kelompok wanita tani ya Pak ya. Dan hasilnya tentu dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam yang ada diolah dan dikemas oleh masyarakat dan kemudian dipasarkan. Lalu untuk potensi sumber daya manusianya, seperti yang wawancara kemarin juga, Kampung KB Desa Sindanggali juga memiliki beberapa kelompok yang terbentuk dari adanya program Kampung KB. Kelompoknya yaitu ada kelompok wanita tani, kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS, lalu ada kelompok bina keluarga balita, kelompok bina keluarga remaja, dan kelompok bina keluarga lansia. Selain itu juga Kampung KB Desa Sindanggali ini juga memiliki banyak program kegiatan seperti bakti sosial, Jumat bersih, posyandu remaja, dan pengelolaan budidaya tanaman sayur. Nah, potensi-potensi ini tentunya bisa dikembangkan untuk keberlangsungan pendapatan dari Desa Sindanggali. Mungkin sekian bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain.
Oke, bisa saya lanjut. Perkenalkan nama saya Silvi, barangkali ada yang lupa gitu kan. Nah, tadi udah kita bahas tentang informasi umumnya. Lalu sekarang kita akan bahas tentang solusinya, gimana cara mengatasi hambatan di Desa Sindanggali. Kebetulan kita udah pernah tahu hambatan-hambatan di Desa Sindanggali itu dari Pak Saiful ya Pak. Jadi di pertemuan kemarin itu ada hambatan yang pertama keterbatasan modal ketika ingin memulai usaha, itu kan bisa berupa uang, knowledge, dan lain-lain gitu ya Pak. Nah, ini kita studi kasusnya ketika kita ingin meningkatkan pendapatan melalui bisnis gitu Pak. Nah, cara mengatasi keterbatasan modal itu adalah yang pertama bisa menggunakan sistem pre-order untuk mengatasi keterbatasan modal usaha. Misalnya nih, Pak Saifuddin itu, mohon maaf ini Pak Saiful atau Pak Saifuddin ya, saya tuh bingung. Agak lupa gitu. Ini mohon maaf, kebetulan pakai email istri saya, jadi bingung ini ngeditnya nggak bisa. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Mungkin ya Teh, bukan Saiful. Oh, terus Saifuddin ya Pak? Ya, tapi nggak apa-apa. Ada juga yang mengirim Saiful, nggak apa-apa. Ya, saya tuh bingung dari kemarin. Jadi ini buat ini ya, biar nggak tegang-tegang banget ya. Jadi, Oke, Pak Saifuddin misalnya ingin menjual ekstrak jahe. Nah, lalu bisa bilang ke customer-nya, saya buka pre-order. Siapa yang mau order itu bayar duluan, biar nanti saya kelola. Setelah kita kelola itu 1 minggu langsung kita kasih lagi dengan yang mereka udah bayar itu. Jadi Pak Saifuddin itu udah mendapatkan keuntungan di awal gitu, sebelum barangnya itu jadi gitu. Lalu yang kedua itu adalah mencari investor dengan cara mengajukan proposal usaha. Biasanya di desa itu ada yang bisa apa ya namanya, ingin menjadi investor gitu kan untuk mengembangkan usaha. Lalu yang kedua, hambatan yang kedua itu adalah merasa tidak punya kemampuan berbisnis. Nah, ini sama di keterbatasan modal, tapi di knowledge-nya gitu ya Pak, di ilmunya. Nah, yang cara mengatasinya itu adalah dengan cara memperbanyak mengikuti seminar. Kan suka ada tuh banyak yang seminar online apa segala macam itu untuk mendapatkan ilmu bisnis itu banyak sekali. Jadi ikut aja itu, perbanyak mengikuti seminar untuk mendapatkan ilmu serta menambah jaringan bisnis. Nah, kalau misalkan udah ikut seminar itu pasti kan yang mengikuti webinar itu pasti orang-orang yang memiliki sebuah bisnis. Nah, itu bisa diajak kerjasama atau sebagainya gitu. Lalu yang kedua itu adalah belajar bisnis secara online. Kalau ini melalui internet kan suka banyak ya website-website yang memfasilitasi bagaimana caranya untuk membuka bisnis, membuka suatu bisnis. Bahkan ada yang difokuskan gitu, misalnya Bapak ingin membuat usaha konveksi, nah itu difokuskan di bidang konveksi itu ada di internet ya. Lalu yang ketiga, hambatan ketiga itu adalah keterbatasan jangkauan distribusi. Nah, setelah kita berbincang waktu itu, jangkauan distribusinya kan masih seputar-seputar desa itu. Nah, gimana sih caranya biar memperluas jaringan distribusinya? Gimana? Nah, caranya itu yang pertama kita harus melek dengan zaman ya. Jadi menggunakan digital marketing untuk memperluas jangkauan pemasaran produk. Nah, ini bagaimana caranya nanti akan dijelaskan oleh teman saya di tips and trick-nya. Lalu yang kedua itu dengan cara melakukan riset pasar dan memilih media pemasaran yang tepat. Jadi misalnya nih Pak Saifuddin tuh ingin menjual ekstrak jahe, kira-kira yang mengkonsumsi ekstrak jahe itu siapa sih? Apakah anak bayi? Kan tidak gitu, atau anak-anak juga mungkin mereka nggak suka gitu untuk ekstrak jahe. Jadi yang tepat itu adalah mentargetkan kepada orang tua. Nah, orang tua itu sukanya menggunakan aplikasi apa sih? Oh, aplikasi WhatsApp. Nah, berarti Pak Saifuddin itu nanti menjangkau pemasarannya itu melewati aplikasi WhatsApp seperti itu.
Ya, atau enggak mungkin kalau bapak-bapak sukanya lihatnya video-video gitu atau video-video lucu. Jadi Pak Saifuddin bisa membuat video lucu yang bisa mungkin menjangkau sama dengan sesuai dengan target pasarnya seperti itu. Nah, kunci bisnis sukses itu adalah konsisten. Jadi kalau misal pun di bulan pertama Pak Saifuddin itu mengerjakan sebuah bisnis, tapi hasilnya itu tidak semaksimal dan tidak seperti harapan Pak Saifuddin. Nah, itu kuncinya itu adalah konsisten. Jadi gimana caranya kita terus berinovasi, terus menjalani bisnis itu, terus memperluas pasarnya, misalnya dari awalnya ekstrak jahe, nanti ada ekstrak yang lain, ekstrak buah manggis, apa segala macam. Nah, itu kan otomatis dapat memperluas target pasarnya juga seperti itu. Mungkin dari saya, dari perspektif manajemen, itu mungkin sudah bisa dilanjutkan dengan rekan saya yang lain. Baik, terima kasih. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Alfian Rizky. Tadi kan ada cara mengatasi hambatan, salah satunya menggunakan digital marketing untuk memperluas jangkauan pemasaran produk. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang digital marketing. Mudah-mudahan aja bisa menginspirasi atau memotivasi kepada warga kampung KB supaya bisa melakukan digital marketing untuk usahanya di sana. Usaha-usaha di sana juga bisa dapat berkembang sehingga mendapat pendapatan keluarga dapat meningkat juga. Nah, langsung saja ke pengertian digital marketing itu sendiri ya Pak. Walaupun mungkin Bapaknya sudah tahu apa itu digital marketing. Jadi digital marketing adalah boleh ke bawah lagi. Digital marketing produk atau jasa dengan menggunakan media digital dan teknologi berbasis digital untuk menjangkau target pasar yang lebih luas, sehingga dengan pemanfaatan digital marketing mampu menambah cakupan target konsumen yang lebih besar daripada menggunakan metode pemasaran secara konvensional. Jadi pemasaran digital di sini lebih mengarah pada proses perpaduan antara pengaturan pasar dengan teknologi yang ada. Kemudian manfaat-manfaat digital marketing diantaranya yaitu yang pertama membantu untuk meningkatkan penjualan. Tujuan dari aktivitas digital marketing yaitu untuk meningkatkan penjualan dari suatu produk bisnis. Nah, karena digital marketing bisa menjangkau lebih banyak sasaran customer, karena akses digital marketing juga bisa menjangkau semua wilayah yang terkoneksi dengan internet, maka hal ini nantinya juga akan berdampak pada meningkatnya penjualan. Kemudian menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan jangkauan pasar yang lebih luas, maka bisnis yang dikelola tentunya juga dapat dikenal tidak cuma di wilayah tertentu saja, namun juga di wilayah-wilayah lainnya. Dengan demikian, peluang mendapatkan customer pun juga dapat semakin besar. Selanjutnya, menghemat biaya promosi. Manfaat digital marketing yang paling dinikmati oleh brand ialah biasanya manfaat digital marketing yang paling dinikmati oleh brand atau produk-produk ialah bisa dilaksanakan dengan murah dan sangat ekonomis, yaitu menghemat biaya promosi. Strategi promosi menerapkan media internet memang jauh lebih murah bila dibandingi dengan menerapkan cara-cara konvensional seperti brosur, baliho, atau membuat iklan di radio atau di televisi. Oleh karena itu, bagi kita yang baru memulai bisnis dan berkeinginan bisnis dapat cepat dikenal banyak orang, sebaiknya pilihlah strategi digital marketing ini untuk menjalankan promosi. Kemudian manfaat selanjutnya, sarana penghubung yang baik dengan konsumen. Digital marketing dilaksanakan dengan beragam media yang terhubung secara langsung dengan customer, meskipun belum saling mengenal satu sama lain. Dengan teknologi digital dimungkinkan untuk melaksanakan komunikasi dengan customer secara langsung dengan teknik
digital marketing. Hal ini membuat digital marketing menjadi sangat diminati sebab lebih dekat dengan customer. Selanjutnya, membantu bersaing dengan perusahaan besar. Nah, sebelum teknologi informasi dan komunikasi berkembang cepat seperti sekarang, pengusaha kecil atau pemula biasanya kan susah sekali bersaing dalam dunia bisnis. Nah, tapi tidak untuk zaman sekarang, tidak cuma membuat posisi sejajar dengan pesaing, melainkan pemasaran digital juga memungkinkan untuk bersaing head to head dengan merek dan perusahaan besar dengan menjalankan pemasaran yang tepat sasaran, menerapkan berbagai media digital yang ada. Selanjutnya, memberikan kemudahan dalam melihat perubahan bisnis. Mengetahui perubahan bisnis merupakan hal yang sangat penting. Nah, masalahnya tidak seluruh pebisnis dapat dengan mengetahui perubahan dalam bisnisnya. Tapi dengan strategi digital marketing ini, hal ini tidak akan menjadi masalah sebab perubahan bisnis bisa dengan gampang diketahui tanpa harus menunggu waktu yang lama. Dengan begitu, analisa dan evaluasi bisnis pun juga dapat dilakukan dengan cepat. Nah, begitu manfaat-manfaat yang cukup. Nah, kemudian ada jenis-jenis pemasaran digital. Yang pertama ada website, kemudian ada search engine marketing, kemudian ada email marketing, kemudian yang keempat ada social media marketing, yang kelima ada online advertising, dan yang keenam ada video marketing. Nah, jenis yang paling banyak dipakai menurut saya adalah social media marketing karena paling mudah dan murah. Jadi tinggal bikin akun terus posting foto atau video produknya baik di Facebook, Instagram atau sosial media lainnya. Nah, mungkin terima kasih, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian setelah ini ada tips and trick untuk memulai digital marketing yang akan disampaikan oleh Teh Retno. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Alfian. Sebelumnya selamat pagi Pak Saifuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tips and trick gimana sih cara menjalankan digital marketing. Sesuai yang tadi disampaikan sama Kang Alfian sebelumnya, tadi kan Kang Alfian bilang kalau menurut Kang Alfian bahwa yang sekarang banyak digunakan digital marketing tuh sosial media, dan itu memang benar. Di sini nih penggunaan media sosial sebagai alat untuk pemasaran produk atau jasa menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk beradaptasi di tengah situasi pandemi seperti ini. Saya sering lihat di Instagram, di Facebook, di Twitter, sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang memasarkan produk atau jasanya melalui media-media tersebut. Nah, selain itu juga mengingat pengguna sosial media itu semakin marak kan ya, pengguna media sosial itu sekarang sudah banyak banget, bahkan anak-anak kecil pun sekarang sudah bisa mengakses media sosial, walaupun sebenarnya harus selalu dengan pengawasan atau pendampingan dari orang tua. Nah, lalu gimana sih caranya untuk bisa mulai melakukan pemasaran secara online? Yang pertama tentunya kita harus melakukan promosi. Yang pertama itu menentukan sosial media apa yang bakalan kita pakai untuk promosi. Di sini saya nulis ada Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nah, ini mungkin tadi bisa disangkutin sama yang udah dipaparin sama Teh Silvi sebelumnya. Misalkan ekstrak jahe. Ekstrak jahe itu mungkin target pasarnya bisa ke orang-orang tua. Nah, orang-orang tua zaman sekarang tuh mereka lebih suka bermain media sosialnya di apa sih? Oh, di Facebook. Nah, mungkin kita bisa buat media sosial Facebook nih untuk mempromosikannya. Tapi juga kita nggak menutup kemungkinan bahwa apalagi di tengah pandemi seperti saat ini ya, ekstrak jahe itu bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kita juga bisa jual itu di Instagram, di mana penggunanya kebanyakan adalah anak-anak remaja dan juga seperti manusia dewasa seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan media sosial Instagram ataupun Facebook. Lalu begitu juga dengan sayur mayur yang hasil produksi dari
Kampung KB Desa Sindanggali. Kita bisa mempromosikannya juga di sosial media tersebut. Nah, tadi juga kan Teh Silvi bilang ada pre-order. Nah, pre-order ini juga nanti bisa kita masukin tuh di Instagram atau Facebook atau WhatsApp yang bakalan kita pakai nanti. Jadi dari tim marketing nanti Pak Saifuddin bersama teman-teman dari Kampung KB Desa Sindanggali bisa membuat tim marketing untuk mempromosikan. Jadi bisa direncanakan dulu kita ingin menjual ekstrak jahe nih, tapi kita nggak ada modal. Oke, kita buka open pre-order dulu. Ditentukanlah di situ siapa yang mau order ekstrak jahe, ikut pre-order terlebih dahulu. Nah, mungkin seperti itu untuk yang pertama tentang menentukan sosial media. Menentukan sosial media ini menurut saya juga bisa disamakan dengan siapa target pasar yang akan dituju, seperti itu. Lalu yang kedua adalah bisa menentukan juga mau pakai e-commerce atau tidak. E-commerce itu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Kalau tadi lewat Instagram, Facebook, dan semacamnya itu, untuk pengirimannya atau transfer uangnya, nanti kita tektokan langsung gitu kan sama pembelinya. Nah, kalau melalui e-commerce ini, jadi ada pihak ketiga, yaitu dari pihak seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazadanya, seperti itu. Untuk pembayarannya pun, menurut saya nanti akan lebih variatif. Jadi misal ada calon pembeli yang dia tuh ternyata tidak bisa membayar kalau melalui transfer ATM. Jadi dia bisa pakai Shopee itu nanti bisa bayar via Indomart atau Alfamart seperti itu. Nah, ini juga bisa untuk memudahkan ya. Jadi jangkauan pembelinya tuh bisa lebih banyak. Kemudian yang ketiga ini adalah yang penting juga menurut saya adalah melakukan foto produk semenarik mungkin. Tidak harus dengan menggunakan kamera yang mahal, tapi bisa dengan kamera HP biasa. Yang terpenting bisa mengambil produk itu difoto semenarik mungkin begitu, atau sedetail mungkin ini produknya apa, bisa dilihatkan seperti misal ada kemasannya, kita foto kemasannya, atau untuk lebih menarik lagi bisa menunjukkan proses pembuatannya seperti apa, lalu juga kita bisa membuat tulisan seperti manfaat-manfaatnya. Tapi itu juga bisa dilakukan di tips and trick yang keempat, yaitu membuat caption promosi yang menarik dan mudah dipahami oleh calon pembeli. Di caption ini bisa dituliskan barang apa yang dijual, dijelaskan terbuatnya dari apa, lalu khasiat-khasiatnya, seperti itu. Lalu juga tidak lupa untuk mencantumkan harganya. Nah, setelah membuat foto, membuat caption, kita juga tidak lupa di tips and trick kelima ini meminta bantuan orang terdekat untuk ikut mempromosikan produk yang kita jual. Seperti yang saya bilang di awal, kan hampir semua orang sudah bermain sosial media. Jadi nanti di sini untuk semakin menggencarkan promosinya itu dari semua tim anggota Kampung KB yang mempunyai media sosial bisa melakukan promosi gitu. Jadi promosinya tuh nggak hanya di akun sosial media khusus jualan saja, tapi juga di akun-akun pribadi milik anggota Kampung KB-nya. Lalu yang terakhir ini adalah tips and trick yang terakhir adalah tidak takut untuk mencoba dan terus mencoba. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Teh Silvi juga bahwa kunci kesuksesan itu adalah konsisten. Mungkin dari kami segitu saja. Ini yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya juga kami ingin sekali untuk pergi ke Kampung KB Desa Sindanggali untuk melihat langsung dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di sana. Namun sangat disayangkan pandemi belum juga usai, terlebih lagi sekarang adanya PPKM yang sangat sulit untuk kita mengakses ke sana sini. Jadi mungkin hanya ini yang dapat kami berikan. Semoga sekiranya bermanfaat ataupun memberikan motivasi kepada tim Kampung KB Desa Sindanggali untuk semakin memajukan dan bisa semakin meningkatkan pendapatan keluarga dan bisa membantu keluarga-keluarga yang sekiranya masih prasejahtera. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Elsa selaku moderator. Silakan Elsa.
Baik, terima kasih Retno dan juga teman-teman atas pemaparannya. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan dan mungkin bisa saya ambil garis besarnya bahwa yang ingin kami sampaikan di sini adalah pada intinya teknologi itu memang sangat membantu untuk media pemasaran dalam sebuah bisnis, dan media pemasaran online itu mungkin juga bisa diberdayakan oleh remaja-remaja ada di desa Sindanggalih ya. Jadi para remaja itu yang kami nilai lebih melek teknologi dan juga lebih cepat belajar untuk tentang teknologi itu bisa diberdayakan dan juga bisa dijadikan sebagai tim marketing untuk setiap bisnis yang ada di desa Sindanggalih, karena ya seperti yang tadi disebutkan bahwa remaja itu adalah di umur-umur yang memang sedang mengeksplor apapun itu tentang teknologi. Jadi semoga dapat dipertimbangkan oleh Pak Saifuddin selaku pembina Desa Sindanggalih, dan sekali lagi terima kasih dan semoga bisa bermanfaat. Mungkin sekian pemaparan dari kami. Apabila Pak Saifuddin ingin mengajukan pertanyaan ataupun saran dan kritik itu sangat terbuka. Terima kasih. Silakan Pak Saifuddin. Baik, Teh Elsa, atur nuhun, dan juga teteh-teteh juga Akang yang satu ya, yang paling ganteng. Terima kasih. Dari tadi bukletnya cukup menarik, kemudian juga bagus lah, simpel, sederhana, kemudian juga mudah dipahami ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat lah untuk kita di sini dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga gitu, dalam hal mengentaskan kemiskinan khususnya yang ada di wilayah Kampung KB. Nah, cuman ada beberapa catatan saja sih yang nggak banyak sih, cuma 2. Itu yang cakupan RW teh cukup RW 5-nya aja, yang percontohan RW 2 yang 13-nya nggak usah dimasukin ya. Jadi cukup RW 5-nya saja. Karena RW 2 sama RW 13 itu dulunya hanya sebatas pilihan ya. Kita dikasih pilihan mau yang mana. RW 2 karena hanya satu RT yang layaknya, kemudian RW 13 juga masih belum ini, ya ini yang RW 5. Jadi cukup RW 5-nya saja teh. Yang itu yang cakupan di profil Kampung KB ya. Kemudian yang selanjutnya itu yang pas perkembangan Kampung KB, tadi kan ada semua, ada ya, ada KWT, ada PKS, ada Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, kemudian juga Bina Keluarga Lansia. Satu lagi teh namanya PIK Remaja ya, dimasukin aja. PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu yang ada di Kampung KB. Itu saja sih yang dikoreksi dari buklet tadi. Secara keseluruhan bagus, sederhana lah, simple. Artinya kalau misalkan disampaikan lagi nanti ke ibu-ibu kader atau pengurus Kampung KB itu mudah dipahami, nggak terlalu bahasanya nggak terlalu berat lah, jadi cukup mudah dipahami. Itu sih Teh Kang, intinya terima kasih ya. Mudah-mudahan juga rekan-rekan bisa hasil KKN ini bermanfaat juga buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan satu saat lah teman-teman kalau mau main ke sini ke Kampung KB silahkan, tinggal hubungi saja, insya Allah kita terbuka. Mudah-mudahan kondisi segera beres lah, segera aman, dan nanti kalau mau main ke sini silahkan. Nanti di sini ada di UPTD Dalduk Pamulihan Cimangung itu ada 7 Kampung KB teh. Di Kecamatan Cimangung ada 3, kemudian di Kecamatan Pemulihan ada 4 Kampung KB. Nanti kalau mau main ke Cimangung silakan, ada 3 desa yang kalau mau dikunjungi ya, ada Sindanggalih yang barusan teman-teman bahas, ada di Desa Mangunharga, kemudian juga ada di Desa Cimangung. Yang mana di Desa Cimangung kemarin saya ke sana ketemu dengan pengurusnya, itu sekarang lagi ada rencana membuat taman teh. Ada taman di sana di dekat di wilayah Kampung KB Cimangung ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa main lah ke sana. Mudah-mudahan juga sudah beres. Tempatnya lumayan enak lah, lumayan teduh. Kalau mau liwat atau ngerujak juga enak lah, cocok. Itu teh intinya secara keseluruhan. Saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun pisan.
bukletnya luar biasa gitu tanya. Hanya itu saja sih, sedikit tinggal dirubah saja biar nggak terlalu inilah nantinya. Ya itu saja teh yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hatur nuhun Bapak atas sarannya. Nanti akan segera kami perbaiki lagi. Tadi informasinya ditambahkan juga dan mungkin insya Allah nanti bukletnya akan kami downloadkan dan saya kirim ke Pak Saifuddin ya supaya mungkin bisa lebih dipelajari lagi dan mungkin harapannya itu bisa dikembangkan lagi dan disebarluaskan ke masyarakat Desa Sindanggalih ya Pak. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Dari saya cukup, mungkin mau ngucapin makasih banyak untuk Pak Saifuddin yang sudah mau meluangkan waktunya untuk kami, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami, karena ya sejatinya kita tidak bisa melihat langsung kondisi Desa Sindanggalih ke lapangan gitu Pak, jadi kita hanya tahu melalui cerita dari Bapak dan kita tahu dari Google, begitu saja Pak. Mungkin ini yang kita foto lagi. Ya. Baik, mungkin kita sebelum mengakhirinya, kita foto dulu ya Pak, untuk dokumentasi lagi. Oke. Kayak gini lagi nggak Pak? saya nggak bisa ya, saya pencet tombol. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, kalau gitu jika tidak ada lagi yang disampaikan dari teman-teman dan juga dari Pak Saifuddin, mungkin saya akhiri diskusi dan juga presentasi kali ini yang mungkin akan jadi pertemuan terakhir juga di online. Semoga kita bisa ketemu di offline ya Pak nanti. Itu, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Saifuddin atas bantuannya yang sangat besar bagi kami mahasiswa yang sedang menjalankan KKN, dan sekali lagi harapannya adalah tadi supaya yang kami berikan bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan di Desa Sindanggalih. Mungkin sekian, kalau begitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung izin keluar ya Teh ya, Kang ya. Iya Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.